Halo warga Konoha sekalian, guys. 42 ulama dan Habib menolak industrialisasi dari China di Madura, guys. Wow, gila, luar biasa. Kalau industrialisasi, kalau investasi sudah diurusi oleh pemuka agama, diurusi oleh Habib, maka ini masalah yang sangat rumit sekali gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Madura akan bisa daerah maju kalau Madura itu terus dikuasai oleh ulama dan Habib? Apakah ulama dan Habib itu mengetahui yang namanya investasi? Kemudian ada yang mengatakan bahwa, oh ini sebenarnya bentuk daripada invasi gitu ya. Oh ini sebenarnya penjajahan, ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian bagaimana respon daripada orang-orang Madura? Apakah industrialisasi China di Madura itu bentuk daripada penjajahan? Jadi baru-baru ini pemerintah pusat mendorong dan industrialisasi dari China itu akan direlokasi ke Madura kalau para pemuka agama Habaib mau berikan izin. Nah, sementara mereka menolak. Kemudian ada organisasi bernama Madas, kemudian Ansor dan sebagainya, mereka memberikan izin. Tapi kelompok ulama, ada sekitar 42 ulama di Madura itu menolak mentah-mentah. Nah, yang jadi pertanyaan, apa alasannya? Bagaimana kalau suatu negara itu dikuasai oleh ulama atau habaib? Apakah makin maju akan makin nyusup seperti Madura? Langsung saja kita ke pembahasannya. Menurut keyakinan saya, agama, ulama, habaib itu sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kita ambil contoh misalnya seperti yang ada di Madura ini. Orang-orang Madura itu kan lebih takut sama pemuka agama daripada polisi, daripada tentara, daripada pemerintah. Mereka itu lebih takut sama pemuka agama. Itu pada faktanya, guys. Jadi kalau pemuka agamanya itu nggak berpikir kritis, ya, kalau pemuka agamanya nggak cerdas, pemuka agamanya itu kolot berpikirnya, pemuka agamanya terlalu kaku, mereka nggak ngerti yang namanya industrialisasi, mereka nggak berpikir luas, gimana mau maju coba, iya kan? Banyak keputusan kita hari ini dipengaruhi oleh agama, termasuk pemuka agama. Pemuka agama itu dianggap seperti Tuhan, guys, di daerah-daerah tertentu di Konoha. Jadi pemuka agama di Konoha itu enak banget, guys. Ya, posisinya itu melebihi posisi polisi, melebihi posisi pejabat. Bahkan warga Konoha itu lebih takut sama pemuka agama daripada Tuhan, daripada PNS sekalipun gitu, daripada pejabat sekalipun, pemerintah sekalipun ya. Jadi itu yang susah kita berantas gitu ya. Padahal pemuka agama itu kan ya manusia biasa aja gitu ya. Bahkan pemuka agama di Konoha itu kan banyak melakukan masalah kan. Kalau kita perhatikan sekarang ini ada yang korupsi lah, bahkan ya pemuka agama bernama diduga ketua daripada PBNU sekalipun pernah terjadi kasus korupsi gitu ya. Kemudian Menteri Agama juga kasus korupsi. Jadi jangan menuhankan pemuka agama deh ya. Berkali-kali saya mengatakan jangan menuhankan pemuka agama. Bukan karena saya benci dengan agama, tapi saya itu pengen ngajak yang nonton video itu berpikir kritis. Kalau kita selalu menuhankan pemuka agama, kita tidak punya kemandirian intelektual gitu. Sama seperti yang terjadi di Madura ini. Pemuka agama yang megang kendali gitu. Apakah daerah tersebut akan maju? Enggak. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena enggak semua tapi di sekeliling orang. Pemuka agama itu biasanya berpikirnya itu tidak modern ya. Bukan berarti saya mengatakan bodoh ya, bukan ya. Tidak modern. Mereka itu berpikirnya itu sangat-sangat konservatif banget gitu ya. Sangat-sangat kolot sekali gitu ya. Mereka menganggap bahwa investasi itu adalah penjajahan. Padahal enggak juga. Investasi itu kan ada hukumnya gitu. Sama seperti kita ambil misalnya Arab Saudi misalnya. Arab Saudi itu puluhan triliun berinvestasi di China. Apakah China itu digadaikan ke Arab Saudi? Enggak kan? Jadi biar kita pahami gitu, orang Arab Saudi itu berinvestasi atau pemerintah Arab Saudi itu berinvestasi di Amerika 10.000 triliun, di China 10.000 triliun, ya. Tapi apakah China itu digadaikan ke Arab Saudi? Enggak kan? Kita harus memahami investasi. Investasi itu
saling menguntungkan satu sama lain gitu ya. Jadi jangan berpikir kolot lah gitu ya. Sementara kan di Madura itu kan banyak pengangguran ya. Jadi kendalanya itu di mana? Pemuka agama. Kenapa pemuka agama megang kendali? Karena apa? Karena orang-orang Madura sangat menuhankan yang namanya pemuka agama. Jadi pemuka agama itu jarang berpikir kritis, guys. Sehingga kalau pemuka agama itu megang kendali suatu negara, megang kendali suatu daerah, susah majunya. Kenapa? Karena kita akan lebih konservatif gitu ya. Sebenarnya yang megang kendali itu harusnya kaum intelektual, pemikir gitu ya. Karena kaum intelektual itu nggak boleh ini ya, nggak boleh disembah seperti pemuka agama gitu. Kaum intelektual itu kan bisa berganti-ganti ya. Kalau pemuka agama itu kan ada yang namanya dogma, doktrin dan sebagainya. Makanya negara-negara maju itu sekuler. Untuk menghindari hal-hal seperti ini, makanya negara maju itu sekuler. Itulah fungsi daripada sekularisme. Sekularisme itu artinya memisahkan agama dengan negara. Artinya pemuka agama itu nggak ngurusin yang namanya urusan investasi gitu. Nggak boleh ngurusin. Yang ngurusin investasi itu ya sesuai dengan bidangnya, ahli investasi gitu ya, ahli saham dan lain sebagainya. Itu sebenarnya yang ngurusin investasi. Apakah ini menguntungkan atau tidak? Itu sebenarnya yang mengurusi. Pemuka agama emang ngerti saham gitu. Emang mereka ngerti investasi gitu. Kan nggak ngerti kan? Please lah gitu sama yang nonton videonya. Ini berkali-kali saya mengatakan, saya tidak memojokkan pemuka agama. Harusnya pemuka agama itu mengurusi agama aja gitu. Urusin tuh moral gitu ya, kejujuran gitu. Itu yang mereka urusin, bukan mengurusin yang namanya investasi. Jadi ini sebenarnya yang bibit-bibit daripada korupsi gitu. Kalau suatu negara itu atau suatu daerah itu menuhankan pemuka agama, mereka sangat percaya dengan pemuka agama. Ya pemuka agama bisa aja jadi korupsi. Karena apa? Karena orang-orang percaya gitu. Udah terbukti kan banyak pemuka agama yang korupsi gitu. Ya kaum intelektual juga bisa korupsi, tapi permasalahannya tidak bawa-bawa agama. Ya pemuka agama itu kan bawa-bawa agama. Jadi orang-orang yang sedikit-sedikit agama gitu ya, menuhankan pemuka agama itu adalah orang yang berpikirannya primitif gitu. Orang-orang seperti ini otaknya itu masih belum berevolusi ke arah yang lebih modern gitu ya. Mereka berpikir bahwa ya pemuka agama itu segalanya. Ya mirip-mirip seperti suku di pedalaman. Suku di pedalaman itu menganggap bahwa kepala sukunya itu tahu segalanya. Ketika terjadi fenomena alam, terjadi petir misalnya, maka biasanya yang ditanya itu kepala suku. Kenapa terjadi petir? Oh itu karena naga batuk gitu. Jadi pemuka agama kan seperti itu ya. Pemuka agama kita tanya apakah bumi itu datar apa bulat, mereka akan mengatakan bumi itu datar. Kenapa? Karena pemahaman mereka dalam agama seperti itu. Kalau kita mengatakan bumi itu bulat, ada data sainsnya. Lalu mereka akan mengatakan, oh kamu itu mabuk sains, oh kamu itu menantang yang namanya agama ya, kamu akan sesat di neraka. Jadi susah untuk berpikir kritis. Ya, pemuka agama itu jarang-jarang berpikir kritis. Pemuka agama itu nggak didesain berpikir kritis, guys. Bukan karena saya benci dengan pemuka agama, bukan. Tapi karena DNA pemuka agama itu, desain daripada pemuka agama itu nggak diajak berpikir kritis. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena agama itu justru tidak mengajarkan berpikir kritis. Kalau agama mengajarkan berpikir kritis, maka 10 negara maju dunia ini harusnya negara yang berlandaskan agama. Tapi pada faktanya negara yang maju dunia ini, 10 negara maju di dunia ini tidak berlandaskan agama kan. Jadi itu artinya agama itu tidak mengajarkan berpikir kritis. Kenapa agama tidak mengajarkan berpikir kritis? Ya karena dalam agama itu kan kita diajari untuk mengimani gitu. Misalnya dalam agama tertentu dikatakan bumi itu datar misalnya. Kalau kita mengatakan enggak, menurut sains itu bukan datar. Menurut sains itu bulat, walaupun bulat tidak sempurna. Kalau kita mengatakan seperti itu, mereka akan mengatakan cukup imani saja bumi itu datar. Nggak usah menantang yang namanya perintah Tuhan. Itu bikin otak kita tidak berpikir kritis. Pemuka agama desainnya seperti itu. Mereka tidak didesain untuk berpikir kritis. Jadi kalau suatu negara itu tidak berpikir kritis, tidak berpikir maju, tidak berpikir modern, maka susah untuk jadi negara maju atau daerah maju gitu ya. Karena apa? Karena kurangnya berpikir kritis. Coba sebutkan satu saja negara maju di dunia ini yang tidak berpikir kritis. Nggak ada kan. Semua negara maju itu rata-rata berpikir kritis. Jadi pemuka-pemuka agama itu nggak didesain untuk berpikir kritis. Bukan karena salah mereka gitu. Ya karena aturan agama seperti itu. Yang salah itu siapa? Yang salah itu kita menuhankan pemuka agama.
kita tuh lebih takut sama pemuka agama daripada polisi, daripada apapun gitu ya. Bahkan kita menganggap bahwa pemuka agama itu Tuhan. Itu yang salah, itu siapa? Ya pola pikir kita yang salah. Masyarakat kita yang salah gitu ya. Kenapa masyarakat kita pola pikirnya bodoh? Apa alasannya? Ya karena mereka tidak dapat pendidikan yang pas gitu ya. Mereka tidak dapat pendidikan yang berkualitas gitu. Kenapa masyarakat kita tidak dapat pendidikan berkualitas? Ya karena mahalnya pendidikan. Kenapa mahal pendidikan? Apa alasannya? Ya karena banyak yang korupsi gitu ya. Biaya pendidikan dikorupsi dan sebagainya. Ada banyak faktor. Kemudian pemerintah kita juga nggak peduli dengan pendidikan. Kenapa pemerintah kita nggak peduli dengan pendidikan? Apa alasannya? Ya karena pemerintah kita itu nggak mau masyarakatnya pintar, cerdas gitu. Karena memperbaiki pendidikan itu butuh puluhan tahun supaya kelihatan hasilnya. Makanya pemerintah itu nggak fokus memperbaiki pendidikan, boro-boro memperbaiki pendidikan, ya kan? Memperbaiki akhlak mereka juga mereka nggak mau. Ya pejabat-pejabat di Konoha itu nggak mau memperbaiki akhlaknya gitu, ya kan? Jadi ini berputar-putar seperti lingkaran setan. Jadi memutus ini caranya gimana? Ya caranya dengan konten seperti ini ya, konten kreator gitu. Itu pun kalau didengerin sampai habis gitu ya. Warga Konoha itu kan hanya baca judul malas gitu. Fokusnya itu cuman 5 menit gitu. Selesai udah skip gitu. Ya, padahal gratis loh di YouTube ya, nggak bayar. Zaman dulu belum ada seperti ini. Ya mudah-mudahan ada perubahan ya karena faktor daripada YouTube kita semakin maju dalam berpikir gitu ya, semakin rasional dalam berpikir. Ya, menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju bahwa pemuka agama membatalkan investasi di Konoha? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Coba tulis di kolom komentar ya. Jadi guys, untuk mengurangi namanya pengangguran, lebih baik investor-investor dari China itu diterima aja, diterima dengan lapang dada gitu ya. Gak usah ditolak-tolak gitu ya. Takutnya nanti makin banyak pengangguran gitu. Mereka udah sediain lapangan kerja loh. Kita butuh lapangan kerja kan. Ya, jadi please lah, jangan terlalu menuhankan pemuka agama. Menghargai pemuka agama sebagai orang tua boleh-boleh aja, tapi jangan menggantungkan harapan bagi mereka. Ya mereka juga manusia biasa. Ya, sejarah mencatat bahwa negara yang terlalu bergantung pada pemuka agama itu hancur. Nggak ada negara maju dunia ini yang bergantung sama pemuka agama. Kagak ada. Ya, jadi jangan bodoh lah gitu ya. Bergantunglah sama diri sendiri gitu ya. Kita harus punya kemandirian intelektual. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Sekian video ini, saya Warga Intelektual, salam rasional.